Bisa 2 tahun 800 miliar kerja apaan itu? 800 miliar, say. 800 miliar banget ya angkanya. Sesimpel pamer-pamer sih, jadi the act of showing off. Kalau di Indonesia lebih sering kalau yang berkaitan sama duit biasanya. Jadi pamer-pamer duit. Pamer-pamer harta. Contohnya kayak yang lagi rame sekarang ini nih, yang lagi ada kasus. Aduh, mau nyebutin nama tapi inisial. Kalau mak-mak pamer kulkas baru, termasuk flexing nggak? Pamer tapi penuh kepalsuan sih. Gak apa-apa, yang penting keluar duit. Flexing itu mungkin fenomena show off ya, pamer-pamer barang. Kalau contohnya bisa dibilang pamer-pamer barang branded, jam tangan yang mahal, yang ditaruh di sosial media. Yang dianggap oleh orang lain itu menjengkelkan, tapi untuk orang yang flexing tersebut membawa kepuasan tersendiri. Kita pamerin di medsos kita kayak mau unboxing, mau pura-pura review, padahal itu kayak ya kita flexing, kita kayak mampu beli, kita mau nunjukin ke semua orang kalau kita tuh mampu. Kenapa ya? Pertama nih, laku karena emang orang Indonesia suka sama konten-konten kayak gitu. Gue ngelihatnya orang-orang itu suka, manusia ya ini general kan suka instan. Jadi ketika mereka ngelihat ada konten flexing atau mereka ngelihat influencer kayak pamer-pamer sesuatu, itu mereka ada sense of shortcutnya. Jadi ketika mereka pengen kayak menjadi seperti si influencer ini, that's why mereka engage sama konten ini, karena mereka akhirnya kayak pengen mimic the situation that their idol is in gitu. Karena kayaknya mau ikutin tren ya, kalau yang satu beli barang ini, yang satu harus beli ini, karena kan yang penting stay woke. Sebenarnya kenapa orang-orang itu menganggap itu flexing, mungkin juga itu karena netizen-netizen Indonesia yang entah itu iri atau kayak punya pemikiran bahwa oh orang ini flexing gitu. Padahal kita nggak tahu kan sebenarnya orang yang mereka lihat ini beneran mau pamer atau hanya itu cara mereka untuk menunjukkan bahwa mereka bersyukur atau bangga punya hal itu gitu. Orang-orang itu kan suka kepo sama kehidupan orang lain, jadi kayak demen aja gitu ngelihat kehidupan orang-orang yang lebih dari mereka. Pengen tahu gimana sih kalau Crazy Rich itu rumahnya kayak gimana, mobil mewah itu dalamnya kayak gimana. Jadi kayaknya orang-orang kebanyakan tuh suka kalau liatin konten yang kayak gitu-gitu. Waduh, banyak bos. Karena kerja di manajemen YouTuber, jadinya banyak banget sih ngelihat orang flexing. Karena memang kan ya seperti kalian tahu lah ya, dunia influencer content creator, salah satu teknik atau misalnya segmen konten yang selalu diambil itu adalah content flexing gitu. Jadinya kalau misalnya ditanya apakah sering melihat, sering sekali. Contohnya seperti apa ya, lihat aja di YouTube. Oh, di sekitar gua. Kalau di lingkungan aku sendiri, Nggak ada, karena lingkungan gue positive vibe semua. Tapi kalau di teman-teman yang baru kenal, kayak banyak nih flexing yang kayak beli jam tangan lah, beli iPhone baru lah. Tapi sebenarnya mereka ya udah nggak zaman. Banyak banget. Nah, kayaknya ada teman kantor inisialnya nggak jadi deh. Di sekitar saya flexing semua. Oke, tadi seperti yang gue bilang, karena flexing itu memunculkan kayak the sense of instant atau shortcut, jadinya orang-orang itu kurang menghargai perjalanannya menurut gue ya. Jadi ketika orang-orang yang let's say made it karena trading, terus mereka share ke orang-orang yang pengen made it juga karena trading, dan orang-orang yang pengen juga ini akhirnya jadi ridicule orang yang kerja 9 to 5 misalnya kayak gitu. Jadi kayak lu masih kerja kantoran, nih kayak gue dong trading pakai ini, cuannya segini gitu. Di sisi positifnya mungkin bisa sebagai motivasi ya, tapi di sisi negatifnya mungkin orang itu kayak Insecure. Takut, aduh gue belum punya iPhone, gue belum punya mobil, gue belum punya rumah. Kok gue nggak bisa? Kayaknya sih gitu ya. Jadi orang jadi insecure dan overthinking. Kalau ada orang pingin beli iPhone, beli mobil, itu jadi pingin ikutan beli gitu. Apalagi skincare yang mahal gitu. Nggak usah yang ya terlalu mahal, mungkin skincare aja tuh orang-orang kalau pamer juga pasti kita mau juga kan kalau cewek-cewek. Dampaknya banyak sih, karena kayak semua orang tuh pengen instan, apa-apa instan. Pokoknya gue harus kaya, gue harus set up 1 tahun nih, gue harus sukses, gue harus bikin
startup segala macam. Padahal sebenarnya tuh kesuksesan nggak segampang itu. Menurutku itu bisa membuat orang lain yang melihat itu terlalu memaksakan keadaan. Misalnya seperti orang yang tidak mampu untuk membeli sesuatu, tetapi karena sosial atau lingkungannya memiliki sesuatu tersebut yang di luar kemampuannya, itu mereka akan berupaya sebisa mungkin untuk melakukan itu. Padahal seharusnya itu tidak perlu kalau menurut aku, jadi itu adalah dampaknya. Bisa 2 tahun 800 miliar, kerja apaan itu? 800 miliar, say. 800 miliar banget ya angkanya. Oke, karena cita-cita gue adalah jadi seorang venture capitalist, jadi gue pengen invest ke startup. Jadi kayak 800 miliar itu akan gue jadikan sebuah fund, jadi equity fund gitu yang gue sebarkan ke startup di Indonesia sih. Mungkin aku bakal, karena aku suka sama mie instan, mungkin aku bakal bikin warkop di seluruh dunia ya. Jadi sambil aku traveling, aku membuka warkop ya di Amerika gitu, di Singapura, di Australia, kayak gitu sih paling. Mungkin bikin pabrik skincare kali ya, beli private jet, tapi ini beli ya, bukan sewa. Terus kita terbang ke Paris untuk ikut fashion show, no endorse. Buka pinjol kali ya, bunganya gede biar bisa berlipat-lipat tuh 800M. Bisa jadi triliunan kali itu. Beli rumah kali ya, jadi tuan tanah nih di Jakarta, mau dibeli di Menteng, Pondok Indah, Nipik, semua gue beli. Nggak tahu juga ya. Mungkin apa ya? Beli tanah, bikin rumah, jual kali. Beli minyak, goreng. Naikin orang tua haji, bikin rumah, beli aset sebanyak-banyaknya untuk masa depan. Investasiin supaya uang aku lebih beranak lagi. Terus kalau belanja nggak mau ngelihat harga karena semuanya wow murah banget. Buat teman-teman semua, jangan FOMO, nggak usah kayak ngiri kalau misalkan orang lain punya lebih daripada kalian. Yang penting kalian tetap fokus sama goal atau tujuan kalian itu apa. Jangan ngeliatin orang yang kaya di sini, kaya di situ, belum tentu benar kayanya ya kan. Jangan kayak ngeliat, si influencer A jadi ini, influencer B jadi kayak gini. Dia umur 20 tahun udah bangun ini, umur 23 tahun bangun ini, kayak ya fokus aja. Karena kayak naik tangganya pelan-pelan aja guys, gitu. Karena in the end kalau misalnya you still need to show the things that you own to others, that means you don't have enough to prove yourself. There is certain tolerance ya kalau gue bilang sama flexing, karena kalau misalnya kita ngedefinisin flexing itu berkaitan sama toleransi dari orang-orang yang nerima. Misalnya apa maksud gue? Ada orang yang sesimpel kayak sharing tentang nilai mereka, tapi buat orang-orang yang belum sampai ke sana, itu mereka ngelihatnya itu sebagai sebuah flexing. Jadi kita sebagai orang yang mengkonsumsi, yang nerima itu diberikan keputusan lebih untuk ngefilter apa nih yang sebenarnya sesuai sama diri kita. Misalnya, kalau misalnya kita ngeliat sesuatu yang membuat kita inspired, dan itu menurut kita belum sampai pada tahap flexing, ya kita bisa inspire dan pengen gitu untuk bekerja keras atau mendorong diri kita menuju hal itu. Tapi kalau itu hal yang sesuatu yang sifatnya membuat kita malah jadi kayak tidak menghargai usaha itu, nah itu artinya kita kan termakan sama si budaya flexing itu kan. Nah itu kita harus memfilter menurutku kayak gitu.